Semoga beliau senantiasa dipun paringi kesehatan dohiran wa batinan. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah manfaat saking ilmunipun beliau. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon zuriyah Pondok Pesantren Mambaul Hikam Karanggayam, wabil khusus Al-Mukarram Gus Haji Muhammad Dalhar, Gus Haji Ali Anwar Al-Hafidh, Gus Haji Ahmad Yazid Al-Bustami, lan sedaya mawon keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam Karanggayam. Lan ingkang tansah kula hormati tanggi-tanggi tepalih masyarakat sekitar Markas Sabilu Taubah, tonggo-tonggo ingkang sampun nyengkuyung kegiatan rutinan setiap malam Jumat dan malam Selasa. Mugi-mugi masyarakat Karanggayam, masyarakat Blitar senantiasa dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi rizki ingkang lancar barokah, kesehatan lahir batin, lan mugi-mugi dipun takdir kalian Allah dados piantun ingkang slamet dunya akhirat, bejo dunya akhirat. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon dulur-dulur ingkang khidmah, ingkang nyengkuyung, yang sudah ikhlas lillahi ta'ala, terutama tim sound system setiap rutinan yang rela berangkat awal dan pulang dengan lebih akhir daripada jamaah-jamaah yang hadir. Semoga seluruh yang khidmah, wabil khusus dulur-dulur sonne tambah barokah, ngerejekeni, dan semoga dalam setiap tampilnya atau setiap pekerjaannya dijauhkan dari musibah dan bala. Lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah dalu punika kita kerawuhan Rektor UNU Yogyakarta. Jadi Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, panjenenganipun Bapak Widya Priyahita, ini dari Jogja, dari Rektor UNU. Jamaah Sabilu Taubah mungkin yang rumahnya Jogja atau sekitare Mak Soimah ini bisa melanjutkan pendidikan di UNU Jogja, yang mana salah satu kampus NU yang luar biasa, insya Allah nggih maju, insya Allah didirikan oleh para masyayikh Nahdlatul Ulama. Jadi selain yo maju, insya Allah barokah nggih kathah. Nah, semoga mahasiswa mahasiswi UNU Yogyakarta senantiasa ditakdir oleh Allah mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, dan semoga kelak menjadi orang-orang sukses dan pemimpin-pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Lan ada Bapak Wakil Rektor Bapak Abdul Ghaffar, ada Bapak Alfuniam, ada Bapak Muhammad Anis Mustafa. Nah, ini para jajaran pimpinan UNU Jogja. Semoga UNU Jogja tambah sukses dan barokah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para jamaah rutin Majelis Maulid Sintuduror yang sangat luar biasa niku wau kula keliling kalih Pak Rektor niku masyaallah. Jamaah niku wau sing hadir kuwatah, senajan beberapa di antara panjenengan nenek sing agresif. Kula wis ngene barang ngono ya panggah ngojak salaman, kadang tanganku diremet di kuku, waduh malah repot, malah hamoh kabeh. Golek diterus-terusne sesuk-sesuk aku wis ora usah keliling ritek. Eman-eman kesehatane, bukan kok tidak mau berjabat tangan dengan panjenengan sedaya, tapi nek sitok disalami liyane meri. Dan nek liyane meri wektu nentek nggih salaman, niatin jenengan pengen sholawatan, pengen ngaji, ora sida ngaji, ora guse sekarat. Naudzubillah min
dalik. Mulakno nek sing cilik ya sing cilik tok. Terus sing beto toyo nggawa banyu iki ora usah disodor-sodorne. Tempo wingi bulan wingi minggu wingi niku sampai banyu disuwokne malah yo karuan nggawa ciduk digerujukne pisan. Nah, niate sae ngalap barokah tapi mengke malah dadosi mboten karu-karuan. Insyaallah air putih yang panjenengan bawa setiap rutinan malam Jumat ini walaupun tidak saya tiup satu persatu mboten disuwuk siji-siji tapi berkah Maulid Simtuduror, berkahipun para masyayikh berkahipun Al Habib Ali Al Habsyi insyaallah toyo sing jenengan beto niku panggah barokah. Alhamdulillah. Sebagian dari Maulid Simtuduror sudah kita baca. Sebelum kita melanjutkan lagi, nanti insya Allah ada daun-daun dari Pak Rektor, dari Pak Widya. Sejenak sambil jenengan menyeruput unjukan jenengan, gitu. Mbok menawa jenengan mengke malih paham. Ternyata di Jogja itu ada kampus yang luar biasa, kampus Nahdlatul Ulama. Karena banyak biasanya di kalangan panjenengan niki dilalah anak iki jek cilik iki wis tepak. Madrasahe tepak, diniyai tepak, Qur'ane yo katam bolak-balik. Setelah itu akidah inggih pun sae. Tiba-tiba karena orang tua terlena mungkin menuntut anaknya harus menjadi seorang sarjana, mbuh S1 S2, kemudian milih kampus yo sak keneke bahasa Indonesiane apa? Halah, wes meneng kabeh. Asal-asalan. Lah. Jadi anake cilike wis pinter, Qur'ane katam bolak-balik ning madrasah, ning diniyah, mriti apal, jurumiyah apal, alfiyah apal. Kemudian asal-asalan milih kampus atau masuk ke kampus yang sepenting pokoknya S1 ginggo. Nah akhirnya tiba-tiba ya mungkin apa karena tidak digunakan ketika waktu kuliah itu tadi, ilmu-ilmu yang telah dipondasi mulai kecil itu tadi tiba-tiba hilang atau bahkan kadang ya salah pergaulan. Padahal Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung atau akan mengikuti agama temannya. Lah kalau panjenengan memiliki keturunan atau anak dilalah sampai S1, S2, S3, S-nyel, iki kok ning kampuse Nahdlatul Ulama. Nah, insya Allah apa pondasi anak panjenengan yang telah tertanamkan mulai kecil ini akan terus terjaga. Karena ning kampus NU niku Pak Rektor kula tangleti ben malam nopo ngoten nggih panggah tahlilan. Kowe nek acara sholawatan sadurunge niku mengke maca kitab riyen, maknane kitab kuning riyen. Dadi kan ya luar biasa. Anake yo panggah pinter ngaji ning masalah pendidikannya tidak tertinggal. Bahkan Pak Rektor niki lulusan rektor ini pernah ke Prancis, dari S2-nya ke luar negeri kemana? Pernah ke Prancis, ke Moskow, ngerti Margono? Moskow, Prancis ngerti Margono? Nah. Wah kunir ngertimu. Jadi luar biasa. Nah, jadi maka dari itu
monggo nanti kita dengarkan tentang UNU Yogyakarta itu sekilas seperti apa, cerita singkatnya seperti apa. Siapa tahu mungkin adik-adik yang mendengarkan pada malam hari ini atau bahkan orang tua sing bingung, omahmu kene le gek ada ning Jogja iki engko piye, engko pergaulane piye, engko kena mbak-mbak sarkem ae sanuke lah. Ya malam Selasa, malam Jumat adung srowegep solawatan, mari ki engko kuliahe kleru. Kanca kan ya ora tepak gitu. Eman-eman, malaikate engko nyisih kabeh. Pun nyun sewu, kula nyuwun tulung Mbak Widya sekilas napa nggih memaparkanlah tentang Universitas Nahdlatul Ulama Jogja yang luar biasa tadi. Nggih, monggo wekdal kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin Sayyidina wa ulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ingkang dalam muliakan Gusikdam, sekeluarga, Bunyai, jamaah Majelis Taklim Sabilu Taubah, ugi jamaah Majelis Simtuduror, Bapak Ibu sedanten, mungkin wonten para yai, bunyai, para sepuh, pejabat sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertemu dengan Gusikdam. Sudah lama kami ingin sowan beliau dan malah dapat bonus bisa menceritakan UNU di hadapan Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun sangat Gus. Tadi Gusikdam nanya ke saya, maksud sowannya apa? Gusikdam NU meniko kagungan kampus progresif, nampaknya belum banyak yang tahu. Nah sayang kalau kampusnya ini diisi oleh orang non-NU, orang NU masuknya ke kampus non-NU, jadi kebalik. Ada banyak kampus di Jogja, di Malang, di Surabaya, non-NU yang isi justru NU. Sedangkan kampus-kampus NU itu kesulitan mencari mahasiswa. Saya mau cerita sedikit tentang UNU Jogja, Gus, mungkin sekitar 10 menit. UNU Jogja ini didirikan tahun 2017. Sebagaimana kampus NU yang lain, sederhana, bersahaja, mayoritas yang dipelajari adalah agama Islam. Kemudian tahun 2022 ada momentum, Sultan memberikan kami lahan, kemudian pemerintah membantu bangunannya. Dari sana kami berpikir, oh ini jangan sampai hanya gedungnya yang baru, tapi kemudian kualitasnya, segala macamnya, itu tidak ada perubahan. Nah di 2022 itu ada pergantian kepemimpinan setelah 5 tahun, dalam dapat amanah untuk jadi rektor. Pertama kali saya sowan ketum. Jadi Bapak Ibu sedanten, kampus yang terhubung ke NU menika se-Indonesia wonten 300. Dari 300 itu 30 dimiliki PBNU. Sisanya dimiliki oleh yayasan. Misalkan ada kiai punya pesantren, punya kampus, menika di bawah yayasan. Nah, yang betul-betul di bawah PBNU ada 30, salah satunya UNU Jogja. Contohnya apa? Kalau yang yayasan Darul Ulum,
Unisma Malang, Wahid Hasim, Unisba, ya macam-macam, ya segala macam nggih. Nah, kemudian dalam soal Gus Ketum, Pak Yai menopo ekspektasi mandat Gus Ketum kepada kami di UNU Jogja dan kepada saya sebagai rektor. Kalau bicara pendidikan tinggi itu selalu yang diunggulkan, diandalkan, dibanggakan, itu kenapa dari sebelah. Jenengan ngetos ya, ini yang nonton macam-macam. Kenapa selalu sebelah? Di Malang ada, di Jogja, Surabaya segala macam. UNU udah saatnya punya kampus yang diandalkan, dibanggakan, bukan hanya di kalangan Nahdien tapi juga Indonesia. Kembali dari rumah beliau, kami kemudian rembuk, ini apa nih yang jadi strategi? Kebetulan berbarengan dengan 1 abad NU. Kami kemudian refleksi, 1 abad NU sudah ngapain aja. Ternyata kontribusinya sangat besar. Wonten konsep hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, menggerakkan masyarakat rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. Wonten ribuan pesantren, tempat pendidikan, kemudian wonten ribuan ulama menuntun umat. Tapi kalau mau disimpulkan gitu ya, dipercepat, ternyata kontribusi NU menika besar, tapi tasih sempit. 1, kaitannya dengan keislaman. Yang kedua, politik pemerintahan. Banyak yang menjadi anggota dewan, segala macam pejabat. Yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Wonten pondok, sekolah, rumah sakit. Tapi di luar itu ternyata kontribusi NU masih sangat minimal. Setiap 5 tahun wonten survei terakhir tahun 2022, kita patut berbangga, 56,9% penduduk Indonesia menika NU. Dari yang ngakunya NU, dari yang derajatnya rendah, mungkin subuhan pakai kunut, sampai yang lahirnya itu udah NU. Sekolah NU, aktivis NU, NU banget lah pokoknya. Nah, tapi dari 50, berarti kan setengah penduduk Indonesia menika NU. Dari setengah penduduk Indonesia yang NU, berapa banyak yang paham IT? Ada istilah blockchain, artificial intelligence, machine learning. 10%-nya, 1/10-nya, mereka sekitar 16 juta, ada nggak sih yang paham IT? Boten wonten. 1%-nya, 1 juta orang paham IT, boten wonten. Bahkan 0,1%, 160 ribu, belum karuan. Selalu kalau bicara IT, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, yang disebut mereka asmanipun Mas Ainun Najib yang di Singapura. Mas Ainun Najib lagi, Mas Ainun Najib lagi. Beliaunya memang hebat, jangan-jangan nggak ada kader yang lain. Jadi memang jangan-jangan cuma beliau yang betul-betul mumpuni. Itu baru di bidang IT. Vaksin, kita sudah ikut fatwa vaksin, tapi belum ikut pengembangan vaksin. Farmakologi, rekayasa genetika, macam-macam. Terus kemudian soal investasi, berapa banyak kalangan NU yang tahu reksadana, venture capital, menika nopo. Kemudian juga mobil listrik, siapa Nahdien yang ikut terlibat dalam riset mobil listrik. Paling-paling make gitu kan. Kan kita juga udah saatnya itu nggak cuma make, tapi ikut buat. Robotika, eksplorasi luar angkasa, masyarakat Amerika sampun ten Mars. Nah kita tuh kapan? Padahal Islam pernah menguasai dunia, jadi peradaban yang maju, begitu lama, tapi kita sekarang tertinggal. Singkat cerita Bapak Ibu, ternyata bidang yang kita banyak kontribusinya itu terbatas, banyak bidang yang kita kontribusinya minim. Bagaimana dengan sektor? Kalau di pemerintahan, ini kok ngapunten sangat, kenyataannya demikian, tapi ini memotivasi. Kader kita itu berkumpul ya di Kemenak, Gusikdam. Di PU, siapa yang lulusan sipil? Sangat sedikit. Di ISDM, yang ngurusi tambang, PL kelistrikan, perminyakan, boten wonten. Di keuangan, yang mengurusi ribuan triliun keuangan negara, kita nggak ikut terlibat. Kemudian kalau perencanaan pembangunan di level nasional wonten Bappenas. Siapa kader kita di Bappenas? Berarti secara teknokratik kita tidak ikut menentukan arah pembangunan bangsa karena nggak ada kader di Bappenas. Belum ya kalau mau cepat perdagangan, perindustrian, BUMN.
wonten ratusan BUMN, punya cucu ratusan juga. Telkom, PLN, Pertamina, Antam yang ngurusi emas, Pelindo, itu sulit sekali mencari kader NU. Kalau mau cepat, nampaknya di abad kedua ini NU PR-nya adalah mencetak sebanyak mungkin profesional supaya nanti kontribusinya melalui profesional-profesional NU semakin luas di berbagai bidang dan sektor strategis. Nah, jihadnya NU di abad kedua, bagi kami UNU Jogja, kami percaya jihadnya itu jihad profesional. Jadi bukan berarti ulama mboten penting, tetap penting. Bukan berarti guru tidak penting, tetap penting. Tapi itu saja nggak cukup. Selamanya kita akan jadi konsumen Bapak Ibu. Hanya nonton perkembangan zaman. Kita kepinginnya besok tuh kader-kader NU hafal Quran, jago robotika. Kemudian ngimami sholat id, tapi kemudian ahli kedokteran, ikut menemukan misalkan vaksin, obat-obat terbaru begitu. Jadi itu tidak akan mungkin kalau boten disupport, didukung Bapak Ibu. Nah, UNU Yogyakarta memilih posisi mengisi ruang kosong. Kalau ada ruangan yang itu penting, nggak banyak yang garap, UNU Yogyakarta ingin masuk ke sana. Yang kita anggap kosong itu adalah profesional. Yang kedua, STEM. STEM itu science, teknologi, teknik-teknikan, dan matematika. Itu masih sangat minim. Jadi di 2022 kita reorientasi visi, bismillah, nyuwun pangestunipun, ingin menjadi andalannya NU dalam mencetak profesional unggul di berbagai bidang. Nah, terus kemudian itu pembeda kita dengan lembaga pendidikan NU yang lain, bagi tugas. Tapi kan kalau kampus umum udah banyak, misalkan BINUS, ITB, itu juga cetak profesional. Lalu apa keunggulan UNU dibandingkan yang lain? Kan kita juga pengen tidak jago kandang. Alhamdulillah ternyata dikumpul-kumpulkan anak-anak muda NU hebat-hebat. Kita sepakat, ternyata Indonesia itu belum banyak yang bicara masa depan. UNU ingin menjadi pionir di kajian masa depan. Soal menopo, AI, prediksi masa depan, soal biotek dan lain-lain, nuklir, metalurgi, begitu. 3 bulan setelah periode ini jalan, alhamdulillah Bapak Ibu dapat dukungan dari Uni Emirat Arab. Kami sudah MOU di Abu Dhabi, disaksikan Pak Jokowi, kalian Presiden MBZ, kita dapat hibah 1,4 triliun. Nyuwun pangestunipun. Nggih. Menika untuk bangun gedung, bangun asrama, bangun program-program yang belum ada di Indonesia, insya Allah mangke seluruh mahasiswanya berbeasiswa. Jadi tadi ya, UNU dapat bantuan gedung 9 lantai. Asih akan bangun gedung baru lagi dari Emirat 9 lantai. Enggak puas di Emirat, kita ke Cina. Dalam matur Gus Ikdam, Gus, Pak Jokowi larang ekspor nikel. Kenapa? Karena kita tuh ngekspor mentah, nggak ada harganya. Beliau bilang diolah dulu di Indonesia, baru diekspor. Nah, investornya kebetulan orang Cina. Pak investor, kami nggak mau jadi penonton, belum ada ahlinya. Jadi tolong bangunkan sekolah juga supaya kita ikut bekerja di industri nikel. Alhamdulillah deal, kita MOU di Cina, nanti perusahaan investor Cina untuk perusahaan nikel itu membantu UNU Jogja membangun fakultas metalurgi. Soal logam, soal nikel, soal segala macam. Dan ini juga studi-studi masa depan. Bapak Ibu tahu mobil-mobil, laptop, kulkas, AC, itu kira-kira yang sudah tidak terpakai sampahnya diapakan? Nah, ada istilah baru Bapak Ibu, urban mining, pertambangan kota. Nambangnya bukan di alam, ngeruk hasil bumi, tapi mendaur ulang mobil, motor, kipas angin, kulkas, HP. Itu kan logam-logam udah nggak kepake ya. Mobil misalkan ada mobil listrik, mobil lama kan nggak kepake. Didaur ulang menjadi barang baru. Nah, nanti akan ada fakultas namanya itu urban mining, pertambangan kota pertama di Indonesia, di UNU Yogyakarta. Nanti perusahaan Cina itu akan bantu ngasih laboratorium, gedung, asrama, insya Allah programnya juga
berbeasiswa diprioritaskan ke NU. Menika karena waktunya singkat Bapak Ibu, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kemajuannya signifikan, ada kerja dengan UEA, ada kerjasama dengan Rusia, soal nuklir, ada kerjasama dengan India, food security, dan lain-lain. Nampaknya belum banyak yang tahu. Daripada ini diisi non-NU, lebih baik yang ngisi orang NU. Monggo Bapak Ibu cari info lebih lanjut, kalau ada sanak saudara, tetangga mau cari kuliah, ditawari UNU Jogja. Gedungnya magrong-magrong. Saya tuh bangga ngomong, karena bukan punya saya. Itu punya Bapak Ibu sedanten. Judulnya NU, Bapak Ibu sedanten, berarti itu milik bersama. Wonten lift, wonten eskalator, full AC, studio podcast, studio musik, hallnya ada untuk 1.000 orang, 9 lantai. Lengkap Bapak Ibu sedanten. Coba dicek, itu kampusnya sering ngadain pameran dan lain-lain. Jadi Gus dalam soan itu tadinya mau minta tolong jenengan. Gus kan jamaahnya banyak, mau dikasih tahu ada kampus menarik loh di Jogja. Ternyata disuruh langsung promosi. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Yang kedua, ini nyuwun pangestunya ternyata tidak hanya ke Gus Idam, ini ada ribuan jamaah. Saya sangat percaya kalau kita dalam 3 tahun progresnya signifikan, pasti itu karena banyak yang mendoakan. Malam ini dalam bersyukur, saestu, alhamdulillah, ini doanya kayaknya melimpah ruah. Mugi-mugi UNU Jogja makin maju, berkah, maslahat. Jadi Bapak Ibu, mboten ragu meleh, jadikan kampus-kampus UNU bebas tanpa dimawon kathah nggih. Salah satunya UNU Jogja. Jadikan lembaga pendidikan NU sebagai pilihan utama Bapak Ibu sedanten. Insya Allah boten kalah. Mangke upami lewat Jogja, lokasinya itu di Ring Road 9 lantai dan akan dibangun gedung-gedung yang lain. Niko mawon Gus Idam. Oh ada sedikit aja. Saya itu sering diminta ngisi di Aliyah. Saya kan nanya, mau masuk mana? Kebanyakan masuk studi Islam. Bagus kan? Saya penasaran. Kenapa? Oh, alasannya dakwah Islamiyah. Nah, ini saya ingin sharing Bapak Ibu sedanten. Dakwah Islamiyah kok menurut kami itu tidak harus selalu mengambil jurusan Islam. Bapak Ibu lihat bioskop, isinya kalau nggak hantu-hantuan, umbaran seksualitas, kekerasan. Itu karena para santri nggak ngambil sinematografi. Saya yakin kalau santri itu ngambilnya sinematografi, filmnya itu ada unsur edukasinya. Kalau misalkan ngambil IT, bikin kayak Google begitu, diklik kata korupsi, semua dalil korupsi keluar. Ngambil arsitek, yang dibangun tuh masjid-masjid megah, yang hebat begitu. Bu, Bapak Ibu kalau punya putra-putri, suruh ngambil fashion design. Misinya menjilbabi perempuan Indonesia. Lo kan saya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semua ilmu menika sae dan bisa dipakai untuk dakwah Islamiyah. Tidak harus selalu mengambil syariah, dakwah, tarbiyah. Itu bagus, tapi nampaknya semua NU ngambilnya itu. Jadi kita nggak punya yang ahli kedokteran, ahli nuklir. Insya Allah kalau Bapak Ibu dorong anak-anak untuk kemana-mana, besok peradaban Islam, peradaban NU kembali jaya. Mohon maaf, upami wonten klentak-klentu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuh, engko dadak ning perjalanan iki ganti ban ping pira, kentekan ping hukum. Wis, ngoten nggih. Nggih, mengke terus saya minta tolong pomo nganu ben malam Jumat ini mulai belajar tertib disiplin ngono, jamaah iki rapi ngono ya. Sofe iki rapi, tirik-tirik ngono. Jadi kita itu membaca sholawat iki genayem ngono. Sing ning kono iki ya rapi ngono. Terus iki wis apik iki, lanang karo lanang, wedok karo wedok ngono. Tapi lanang kudu panggah dikenggen aja dikuasai mak-mak kabeh. Ya. Lanang gak ono nggen. Heeh. Sing rukun, terus sing rukun, sing tertib, kebersihannya dijaga, aja rohot-rohot, dan jangan membuang pembalut di toilet. Nek nyumpeti repot, wis pembalute iki murahan. Nah. Pun ngoten mawon mboten usah kathah-kathah.
Allah muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim royata dinil qawimi fi jami' aqtari mansurah wa ma'lima islami wal imani bi ahliha ma'murah maknan wa surah waqsifillahumma kurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudnibin wa taqabbal taubatat taibin wangsur rahmataka ala ibadika mu'minina ajma'in waqfi sarul mu'tadina wad dhalimin wabsudi'at wa adimna fil amali bi ta'atika wa sidqi fi khidmatika qaimin wa idza tawafaitana fatawaffana muslimina mu'minin wahdim lana minka bi khairin ajma'in wa sholli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh sehat panjang umur, selamat mungkin dalem lan beto berkah ingkang kathah. Al-Fatihah.